Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisa Lutfia, Siti Zulaida Aulia Rizky, dan Tiara Indaningsi akan mempresentasikan tentang revolusi Keynes dan lahirnya teori ekonomi makro. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Siti Zulaida. Keynes mengajarkan bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Tetapi pada saat yang sama, dia menolak ide tentang polis perekonomian, penetapan kontrol upah harga, dan intervensi dalam penawaran dan permintaan. Setelah ekonomi menjadi ke jalurnya yang benar dan mencapai full employment, pemerintah tak perlu lagi menjalankan defisit anggaran, dan mode klasik akan berfungsi kembali dengan benar. Dalam bukunya, Keynes menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Akhirnya, ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut Keynesian ekonomis yang sampai sekarang dipraktekkan di banyak negara. Inti teori, bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Keynes menegaskan bahwa sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonom Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kebijakan publik ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter, berfungsi pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Salah satu solusi kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Yang kedua, kebijakan fiskal, mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran atau pajak. Tujuan dua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan penurunan deflasi. Contohnya, penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Keynes menilai bahwa mekanisme dengan membiarkan terus aktivitas produksi secara bebas akan menciptakan penawaran produk yang berlimpah, sehingga terjadi akumulasi penawaran. Kemudian, dengan terus mendorong aktivitas produksi tidak menjadikan daya beli masyarakat meningkat. Solusi Keynes dianggap tidak begitu populer ketika Great Depression melanda. Namun demikian, sejarawan beranggapan bahwa Perang Dunia Kedua telah menjadi salah satu sebab berakhirnya Great Depression, yang berkaitan dengan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.